Saudara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara. Pertemuan RK dan Gerindra dilakukan tak lama usai Golkar mengungkap ada pertemuan Mega dan Ridwan Kamil. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil dilakukan di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan dilakukan secara tertutup. Prabowo tidak didampingi oleh jajaran pengurus Partai Gerindra dan RK tidak bersama jajaran pengurus Partai Golkar. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Ridwan Kamil makan bersama dan berbincang empat mata di salah satu ruangan. Partai Gerindra menilai pertemuan bakal capres yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil adalah pertemuan biasa. Pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1 jam ini disebut hanya peristiwa silaturahmi karena Partai Gerindra selalu mendukung karir politik Ridwan Kamil di Jawa Barat. Juru bicara tim pemenangan Prabowo, Andre Rosiade, menyebut pertemuan Prabowo dan Ridwan Kamil belum membicarakan calon wakil presiden. Ini dalam rangka silaturahmi dan juga makan malam, karena kita tahu Pak Prabowo dan Kang Emil punya hubungan yang sangat baik dan sejarah yang sudah sangat panjang. Bahkan di saat Kang Emil pertama kali masuk ke dunia politik, maju jadi calon wali kota Bandung pun didukung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Sehingga pertemuan tadi malam selain silaturahim, lalu juga makan malam, Kang Emil juga memberikan update-update perkembangan pembangunan di Jawa Barat kepada Pak Cawapres Pak Prabowo ini akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Usai bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil bertemu dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana membaca manuver Ridwan Kamil dan bagaimana juga dengan peluangnya menjadi calon Wakil Presiden? Sudah bergabung untuk analisisnya sore ini pengamat politik Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Viva. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Manuver RK ini menurut Anda ini memang keinginan atau manuver RK pribadi atau jadi bagian dari cek ombak nih oleh Mega maupun juga dengan Prabowo? Ya, pertanyaan yang muncul di dalam benak sebagian besar masyarakat Jawa Barat adalah apakah pertemuan ini atau silaturahim ini, kata Andre Rosiade kan silaturahim ya. Apakah silaturahim ini untuk Jabar juara kedua atau silaturahim untuk Indonesia juara gitu ya. Nah, tentu saja yang akan menjawabnya tentu Ibu Mega dengan tim jajaran kerjasamanya, Pak Prabowo dengan jajaran koalisinya. Tetapi terlepas dari jawaban mereka, fakta yang terdedah adalah baik kubu Prabowo maupun kubu Megawati sama-sama membutuhkan Jawa Barat. Jawa Barat yang menyumbang 17,9% suara dalam pemilu nasional nyaris belum terwakili sampai hari ini. Mengapa saya bilang begitu? Karena kalau melihat perilaku politik warga Jawa Barat dari pemilu ke pemilu tidak monolit. Suaranya tersebar ke beberapa partai dan perolehan partai-partai politik di Jawa Barat itu mirip dengan perolehan suara partai di nasional. Jadi tak salah kalau dibilang Jawa Barat adalah representasi politik nasional. Selain karena jumlahnya yang sangat signifikan, paling banyak loh lebih banyak dibanding Jawa Tengah, lebih banyak dibanding Jawa Timur. Nah, selain karena jumlah yang banyak, juga perilaku politiknya mirip dengan perilaku politik nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak monolitnya perilaku politik Jawa Barat sampai hari ini belum ada capres-cawapres yang bisa merangkum dan menyatukan keberagaman itu. Gitu ya. Memang Prabowo menang dalam pemilu terakhir, tetapi kemenangan Prabowo itu menurut saya adalah kinerja partai yang dalam pemilu 2024 terlepas dari Prabowo. Sehingga Prabowo membutuhkan faktor yang bisa mengaitkan dukungannya, mengatrol dukungannya. Demikian juga PDIP yang tidak menang dalam pemilu 2019. Tentu saja membutuhkan kemenangan karena rasanya gitu ya, meskipun menang secara nasional tapi mungkin penasaran kok Jawa Barat tidak bisa ditundukkan. Itu yang pertama.
Sehingga Tetapi jelasnya, maaf saya saya- potong Prof, sehingga jelasnya bahwa pertemuan antara RK dengan kedua tokoh ini jelas hubungannya soal kans menjadi calon wakil presiden untuk Ganjar ataupun juga untuk Pak Prabowo Subianto. Saya tidak mengatakan itu, tapi sulit juga membantah untuk tidak membicarakan itu. Mengapa begitu? Sebab kalau tidak untuk pemilu 2024, mengapa pertemuannya sekarang? Gitu ya. Hubungan Prabowo dengan Ridwan Kamil, hubungan Mega dengan Ridwan Kamil itu sudah terjalin sejak lama, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini kan momentum karena saya bilang tadi, dua kekuatan ini membutuhkan Jawa Barat. Dan kalau sekedar ingin mengupdate perkembangan di Jawa Barat, mengupdate informasi tentang bagaimana cara berkampanye memenangkan Jawa Barat, tentulah yang dipanggil tidak perlu Ridwan Kamil, wong saya juga bisa, Tipa juga bisa gitu ya. Jadi menurut saya ada hidden message yang lebih dari itu. Mungkin dibilang cek ombak, tidak. Kalau cek ombak harusnya ke masyarakat. Jadi saya pikir ada proses komunikasi, cuman proses komunikasinya. Apakah Ridwan Kamil sebagai wakil ketua umum Partai Golkar atau sebagai pribadi? Saya cenderung melihat ini faktor Ridwan Kamil dibaca sebagai personal. Kenapa? Karena pertama, dia hadir tidak menggunakan atribut Partai Golkar. Kedua, dia tidak hadir didampingi oleh petinggi Partai Golkar yang lain. Dan Prabowo pun tidak didampingi oleh jajaran pengurus Gerindra. Jadi ini memang sedang berbicara antara Prabowo dengan Ridwan Kamil. Tapi karena sebelum pertemuan itu pun juga kalau kita lihat kan sebelumnya sudah ada pertemuan antara RK dengan Bu Mega, bahkan sudah terang-terangan ditawarkan sebagai bakal calon wakil presiden begitu. Menurut Anda gimana tuh? Itu tidak? Ya, jangan lupa ketika kita melihat secara teori tentang bagaimana wakil presiden dipilih, teori menyatakan pertama, harus ada sharing tiket ya, sumbangan tiket gitu ya. Apakah sumbangan tiket itu sumbangan dari dukungan secara ideologis, itu tidak masalah. Baik Gerindra maupun PDIP sama-sama nasionalis, tidak berbeda. Yang kedua, sumbangan dari aspek geografis. Sudah saya jelaskan tadi. Kedua kekuatan ini membutuhkan dukungan Jawa Barat. Dan sampai hari ini belum ada tokoh yang bisa merangkum keberagaman Jawa Barat dan belum bisa ada faktor yang bisa menggait dukungan Jawa Barat. Yang ketiga misalnya, yang keempat itu tidak bisa saya jawab. Yang bisa menjawab yang faktor tangan ketiga dan keempat itu adalah calon presiden atau partai yang akan mengawinkan. Ketiga itu apa? Ketiga itu dengan siapa calon presiden itu merasa klik. Klik ya, punya chemistry, itu hanya mereka yang tahu. Dan yang keempat, calon wakil presiden yang dipilih adalah mereka yang bukan hanya memiliki kompetensi untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan, tetapi ia adalah yang pantas jika dalam situasi yang memaksa harus menjadi presiden. Kansnya kalau begitu bagaimana kemudian Prof? Anda menangkapnya? RK bisa berpeluang berpasangan dengan siapa? Ya, maka dari itu saya bilang untuk dua faktor yang ketiga dan keempat ini, soal kliknya dengan siapa, soal pesannya dengan siapa, dan apakah misalnya penilaian dinilai Ridwan Kamil itu paling bisa bekerja sama dengan siapa, ya itu hanya Prabowo yang menjawab, hanya bisa Ganjar yang menjawab dengan Ibu Mega gitu ya. Saya hanya bisa memperlihatkan ini rambu-rambu yang harus dijawab oleh mereka. Kalau yang pertama misalnya soal Ridwan Kamil berbagi tiket, ya bisa kita lihat. Dia Jawa Barat 17,9%. Ridwan Kamil bisa menyumbang kebutuhan, ya karena misalnya ia sudah melakukan ekonomi digital di Jawa Barat misalnya, sudah juga memulai program energi terbarukan, begitu itu bisa dibaca. Tapi soal dengan siapa dia merasa klik dan punya vision, dan dengan siapa dia dinilai paling dibutuhkan dan bisa menggantikan 5 tahun ke depan, ya hanya calon presiden yang akan bisa menjawab itu. Kita bisa mendahului itu. Itu dia. Terima kasih banyak untuk perspektif Anda, Prof. Karim Suradi, sudah dibagikan bersama kami di Kompas TV. Saya selalu, Prof. Selamat sore. Salam damai dari Bandung.